Reky Rahayu mengungkapkan kami belum puas meski menuai pujian saat laga latihan bersama. Penampilan apik yang ditunjukkan Reky Rahayu saat mendapat kesempatan mengawal gawang Persib Bandung dalam 2 laga latihan bersama yang dilakoni tim Maung Bandung menuai decak kagum. Bahkan saat Persib Bandung menghadapi Persikabo 1973 di laga uji coba kemarin, kiper kelahiran 8 Mei 1993 tersebut dipercaya tampil sebagai starter dan tercatat melakukan 5 kali penyelamatan penting yang berpeluang menjadi gol bagi tim lawan. Meski laga terakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persib, dirinya enggan berpuas diri dengan capaiannya tersebut. Kemenangan pertandingan kemarin berkat hasil dari program latihan yang diberikan pelatih, dan setiap latihan ada peningkatan, dan hasilnya ada di pertandingan terakhir kemarin. Kemarin pelajaran sangat banyak di situasi lebih intens. Posisi saya juga kemarin out position. Tadi juga ada koreksi sudah dievaluasi oleh coach tentang pertandingan kemarin supaya saya lebih bagus lagi, ungkap Reky Rahayu. Reky pun mengaku tidak ingin cepat puas dengan apa yang didapatkan dari latihan bersama kemarin. Tentunya ini menjadi modal yang bagus. Sebagai pemain, kami harus terus berbenah untuk kembali menatap liga, katanya. Kiper yang baru direkrut Persib musim ini tersebut tercatat telah melakoni 270 menit, 3 kali pertandingan bersama Maung Bandung dan kebobolan 4 gol. Catatan gol yang bersarang di gawang Reky Rahayu tersebut terjadi pada saat Persib menghadap Rans Nusantara FC 4 November 2022 dengan skor 2-1. Kemudian saat menghadapi Arema FC 11 September 2022 dengan skor 2-1. Terakhir saat menghadapi Barito Putra 16 September 2022 dengan skor 5-2. Dalam 3 laga tersebut, Reky tampil penuh 90 menit. Dari 10 laga yang telah dimainkan Persib, dirinya 5 kali berada di bangku cadangan, 3 kali turun dari menit pertama dan 2 kali tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Pelatih Persib Bandung Luis Mia sumringah setelah uji coba kontra Persikabo 1973. Pelatih Persib Bandung Luis Mia senang dengan performa lini belakang timnya usai kalahkan Persikabo 1973. Luis Mia mengaku bahwa kebobolan dalam situasi tersebut jelas tak ia kehendaki. Namun ia mengapresiasi progres bagus timnya usai menang lawan Persikabo 1973. Itu kebobolan menjadi situasi yang tidak kami kehendaki, kata Luis Mia dilansir dari situs resmi klub. Tapi saya hanya ingin fokus kepada progres tim ini. Terlepas dari kami bisa menciptakan 3 gol dan kemasukan 1 gol, kata pelatih asal Spanyol tersebut. Sang pelatih bukannya tanpa antisipasi dalam setiap situasi bertahan. Pelatih asal Spanyol tersebut mengaku sudah mempersiapkan antisipasi tiap situasi serangan lawan secara detail. Hal tersebut berlaku sampai antisipasi bola mati. Di dalam latihan, kami selalu mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk ketika dalam menyerang dan kami mendapatkan set piece dan saat bertahan ketika lawan mendapatkan set piece, kata Mia. Luis Mia senang dengan kinerja pemain bertahan timnya. Yang paling penting, saya sangat suka dengan kualitas bertahan kami. Seperti koordinasi antara pemain belakang dan penjaga gawang, hal-hal seperti itu yang menurut saya akan bisa lebih berkembang ke depannya, ungkap Luis Mia. Klasemen akhir grup E Piala Dunia 2022 Qatar, timnas Jepang melesat ke puncak, Spanyol harus puas jadi runner-up. Klasemen akhir grup E Piala Dunia 2022 sebanyak 4 tim bertanding bersamaan pada Jumat 1 Desember 2022, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Keempat tim yang dimaksud adalah timnas Jepang versus Spanyol yang berlangsung di Stadion Internasional Khalifah Al Rayyan, serta 2 tim lainnya mempertemukan Costa Rica versus Jerman yang berlangsung di Stadion Al Bayat Al Khor. Dari 2 hasil pertandingan itu, akhirnya timnas Jepang dan Spanyol kompak melaju ke 16 besar. Kepastian untuk didapat usai timnas Jepang secara mengejutkan berhasil menjadi juara grup E Piala Dunia 2022. Sementara Spanyol harus puas menempati kedua di klasemen akhir grup E. Samurai Biru, julukan Jepang, bermain menggila di laga pamungkas grup E. Alhasil tim besutan Hajime Moriyasu itu di luar dugaan, sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Spanyol.
sekaligus memastikan 6 poin untuk mengamankan puncak klasemen grup E. Di laga ini, Costa Rica versus Jerman berakhir dengan skor 4-2 untuk keunggulan Der Panzer, julukan Jerman. Kemenangan yang diraih Der Panzer tak cukup mendongkrak posisi mereka tembus 2 besar klasemen grup E. Alhasil, Jerman harus gigit jari di finish ketiga di klasemen grup E dengan koleksi 4 poin. Mereka kalah selisih gol dari Spanyol yang ada di posisi kedua meski memiliki poin sama. Sementara itu, Costa Rica ada di posisi paling buncit dengan 3 poin. Dengan demikian, Jepang dan Spanyol akan mentas di 16 besar Piala Dunia 2022 melawan juara dan runner-up grup E. Sebatas informasi, sebelum laga pemungkas grup F, lebih dulu tersaji laga penentu dari grup E, di mana Maroko dan Kroasia memastikan tiket ke 16 besar usai mentas di partai terakhir fase grup mereka. Nantinya Jepang bakal berjumpa Kroasia yang berstatus runner-up grup F, sedangkan Spanyol bersua Maroko yang merupakan juara grup F Piala Dunia 2022. Keempat tim yang disebutkan akan melakoni babak 16 besar di Piala Dunia 2022 yang berlangsung pada 5-6 Desember 2022 mendatang. Berkah buat Persib, 3 amunisi masa depan Luis Mia merapat ke skuad Maung Bandung. 3 pemain timnas Indonesia U20 asal Persib Bandung, yakni Ferdiansyah, Kakang Rudianto, dan Robby Darwish telah kembali dari tur mereka setelah menjalankan program pemusatan latihan di Turki dan Spanyol bersama pelatih Sinteyong. Setibanya di Indonesia kemarin, mereka diberi informasi oleh pelatih fisik Persib Bandung, Yaya Sunaria, pada Kamis 1 Desember 2022 lalu. Mereka tiba hari Sabtu kemarin dan kami berikan waktu istirahat. Rencananya minggu depan gabung tapi situasional. Seandainya kompetisi bergulir, mereka akan bergabung lebih cepat. Sampai pada satu kesimpulan, mereka insya Allah gabung sore ini. Ia mengaku tak terlalu khawatir dengan kondisi fisik ketiga pemain. Saat ini yang menjadi perhatian adalah psikologis pemain. Kakang Robby dan Ferdiansyah sudah lama jauh dari keluarga. Lebih lanjut, Yaya Sunaria memastikan, kita sangat menunggu informasi dari PSSI mengenai kepastian kompetisi berjalan. Tentunya kami membuat program pengarahan ke sana, kompetisi, ungkap Yaya. Yaya menegaskan pemain diminta tetap bersemangat menjalankan program latihan yang sudah disiapkan pelatih Luis Mia. Kami meminta pemain untuk siap konsisten di latihan, serius, dan kemudian konsentrasi. Artinya, kami meminta pemain bukan hanya menunggu kompetisi, tapi bagaimana proses tiap latihan, day by day. Jelasnya, kondisi Teja Paku Alam setelah absen saat Persib Bandung duel lawan Persikabo 1973. Di bawah komando Luis Mia, Persib Bandung saat ini sudah kembali menggelar latihan. Dokter tim Persib Bandung, Raffi Ghani, menjelaskan kondisi pemain tim Maung Bandung usai menggelar laga uji coba melawan Persikabo 1973, 29 November 2022. Pada laga ini, 2 pemain yakni kiper Teja Paku Alam dan David Kumakik harus absen. Teja sebenarnya dalam kondisi sehat, tapi jelang keberangkatan ke Bogor dia mengalami gangguan kesehatan. Hal ini membuat tim pelatih akhirnya menyimpan kiper andalan tim Maung Bandung tersebut. Teja Paku Alam sakit pas mau berangkat ke Bogor. Sampai kemarin belum bisa mengikuti latihan karena masih ada gejala penyakitnya, ungkap Raffi Ghani dari laman resmi klub. Sementara David harus istirahat lebih lama. Pasalnya dia masih menjalani pemulihan pasca operasi setelah mengalami benturan dengan Henin Herdiana yang membuat mantan pemain Persipura Jayapura tersebut harus menggunakan alat bantu jalan. Saat ini tim dokter masih bekerja keras agar David bisa segera pulih dan bisa tampil pada Liga 1 musim ini. Kita semua doakan mudah-mudahan beberapa hari ke depan sudah sembuh. Begitu juga untuk David Rumakik, juga yang sedang proses pemulihan. Semoga terus membaik, ungkapnya menambahkan. Satu pemain lain yakni Abdul Aziz sempat mengalami cedera saat laga melawan Persikabo 1973 karena terlibat benturan dan harus ditandu keluar lapangan. Raffi menjelaskan, Aziz ditarik keluar karena ada rasa berdengung di bagian telinga, mungkin ada perbedaan tekanan.
Setelah ditarik, saya observasi dalam beberapa menit mulai membaik, ujarnya. BRI Liga 1 bergulir awal Desember. Persib Bandung versus Persija Jakarta jadi laga pembuka. BRI Liga 1 2022-2023 dikabarkan akan kembali bergulir awal Desember 2022, tepat 2 bulan semenjak dijeda sementara. Informasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, dalam acara sosialisasi peraturan pengamanan penyelenggaraan kompetisi sepak bola hari Kamis 24 November 2022 lalu di The Sultan Hotel, Jakarta. Dalam sambutannya, Ferry Paulus menyampaikan perihal kabar terbaru sepak bola di Indonesia pasca dihentikan akibat tragedi Kanjuruhan. Terkini, PT LIB melalui Direktur Utama Ferry Paulus mengabarkan sisa kompetisi BRI Liga 1 akan diselenggarakan awal Desember 2022 dengan menggunakan sistem bubble hingga paruh pertama berakhir. Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi perhelatan sisa laga BRI Liga 1 hingga paruh pertama pertandingan. Jika sisa kompetisi ini akan dimainkan awal Desember, maka pecinta sepak bola tanah air akan langsung disuguhkan dengan laga super big match Persib Bandung versus Persija Jakarta. Sesuai jadwal kompetisi sebelumnya, laga Persib Bandung versus Persija Jakarta akan digelar sehari setelah derby Jawa Timur antara Arema FC versus Persibaya Surabaya. Lalu kapan dan di mana laga Persib Bandung versus Persija Jakarta digelar? Hingga saat berita ini ditulis, belum ada konfirmasi lanjutan dari PT LIB mengenai jadwal dan tempat pelaksanaan kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Pecinta sepak bola Indonesia tentunya sangat berharap PT LIB segera merilis jadwal pertandingan BRI Liga 1 2022-2023 yang sudah dihentikan sementara selama hampir 2 bulan. Lalu tim apa yang kamu favoritkan dalam laga Persib Bandung versus Persija Jakarta?